Maksud HT ingin menertibkan distribusi LPG 3 kg. Namun, aturan pemerintah yang membatasi penjualan LPG bersubsidi hanya di pangkalan resmi Pertamina justru membuat rakyat menjerit. Kebijakan yang diterapkan sejak 1 Februari 2025 lalu mengundang beragam reaksi di kalangan masyarakat. Keluhan berdatangan tentang penerapannya yang dinilai menyulitkan, termasuk persoalan sosialisasi ke masyarakat yang dipermasalahkan. Hingga terkesan pelaksanaannya tidak dipersiapkan secara matang dan timbul gejolak di masyarakat. Dan kini berujung pada diperbolehkannya kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Antrian di mana-mana. Itulah pemandangan yang terjadi beberapa hari terakhir di sejumlah pangkalan LPG. Berbagai ekspresi, saudara, kesal, kecewa, marah pun muncul saat warga antri membeli LPG 3 kg. Ekspresi ini muncul karena mereka tak kebagian LPG 3 kg meski sudah antri sejak subuh. Sampai-sampai warga adu mulut dengan karyawan toko. Tidak hanya itu, kericuhan juga tak terhindarkan karena ada warga yang saling serobot demi mendapatkan LPG 3 kg. Upaya ini mereka lakukan demi bisa mendapatkan LPG tersebut. Warga sampai rela datang sejak dini hari ke pangkalan gas dan membawa tabung LPG 3 kg. Panjangnya antrian sampai-sampai ada warga yang kecewa karena tak mendapatkan LPG subsidi 3 kg untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Warga menyebut kebijakan pemerintah ini menyulitkan. Mereka terpaksa harus berjam-jam untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg. Dulu Pak, yang ada di acara-acara kita nggak usah nganturkannya apa, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Ya lebih murah, tapi kan ngantrinya kayak gini, makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain, Pak. Ini pengecer lagi aja dah, jangan ngantri kayak gini, panas, nggak ada waktu. Saya ini udah segini udah ngejemput anak sekolah. Oh iya. Iya. Ini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit? Kekesalan warga tampaknya sudah tak terbendung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jadi sasaran luapan kekesalan warga saat memantau langsung distribusi LPG 3 kg di Kota Tangerang. Warga bernama Effendi ini meluapkan kekesalannya dan menyampaikan unek-uneknya karena produktivitas warga yang membutuhkan LPG 3 kg terganggu. Aksi ini mendapat dukungan dari warga lainnya yang tengah mengantri untuk mendapatkan LPG subsidi di lokasi tersebut. Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Demi mendapat LPG 3 kg, warga sampai rela berkeliling mencari agen atau pangkalan yang masih memiliki ketersediaan LPG 3 kg. Untuk mendapat LPG 3 kg, salah satu syaratnya adalah mereka harus membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Namun sejumlah warga harus gigit jari. Meski sudah membawa KTP dan antri hingga berjam-jam, masih banyak warga yang tidak mendapatkan pasokan gas akibat stok LPG 3 kg di tingkat agen habis. Di sini, sejumlah warga sempat protes. Mereka sudah membawa KTP namun tidak mendapatkan LPG 3 kg. Sementara ada warga yang tak membawa KTP tetapi justru mendapatkan LPG 3 kg. Gas ya, nah terus buat masyarakat yang pada nggak ada gas. Terus kita bagaimana kita buat ngolen sehari-hari kita. Nah sekarang tadi dibilang harus pakai KTP, kita sudah kasih KTP, tapi nggak ada gasnya. Tapi KTP-nya diambil juga. Nah, jadi bagaimana ini? Habisan. Tapi tadi yang nggak ada KTP-nya tapi dikasih, tapi yang udah kasih KTP tapi kagak dikasih.
Saudara, kebijakan pemerintah yang tak lagi memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg tak hanya dirasakan oleh ibu rumah tangga, tapi juga dirasakan dampaknya oleh pedagang. Sejumlah pedagang di kota Depok, Jawa Barat merasakan kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 kg. Mereka harus berkeliling mencari agen atau pangkalan yang masih memiliki tersediaan LPG 3 kg ini. Bahkan jika tak mendapatkan gas 3 kg, bisa membuat mereka terpaksa tidak berjualan. Kadang-kadang kita mikir dulu nih mau belanja, dapat gas agak gitu. Jadi kita cari dulu gas dulu. Kalau udah dapat gas baru kita belanja buat ini bahan-bahan ini gorengan. Biasa beli tabung gas di mana, Bang? Yang keliling nyari-nyari. Kadang-kadang di warung ada yang kita 1, kita 2, kita bayar itu. Puter-puter. Di Gorontalo, sejumlah pangkalan memperketat pendistribusian LPG 3 kg kepada warga. Mereka juga mewajibkan warga yang membeli LPG 3 kg untuk membawa KTP dan harus sudah terdaftar sebagai konsumen serta masih dalam lingkup wilayah pangkalan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat terpenuhi serta tepat sasaran. Itu kita tidak boleh ke pengecer. Masalahnya pengecer, kalau kita beri ke pengecer, otomatis jatah untuk di daerah sini tidak terpenuhi. Harus KTP, itu pun KTP yang sudah terdaftar di sini. Jadi KTP yang tidak terdaftar kita tidak bisa layani. Biarpun masyarakat yang sudah dekat-dekat sini, karena tidak terdaftar, salah sendiri kan, tidak mendaftarkan untuk pembelian melalui aplikasi. Kasih ada pembeli yang dijual ecer itu bagaimana, Pak? Mengatasinya saja kita tolak saja. Tidak pakai KTP. Masalahnya kalau kita layani, otomatis masyarakat sini yang tidak dapat. Namun, saudara, terbatasnya tempat penjualan LPG tak sebanding dengan permintaan masyarakat yang tinggi. Sehingga masyarakat kerap mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Dan hal ini pun kemudian meluas menjadi wacana adanya kelangkaan. Dan hal ini pun dibantah oleh pihak Pertamina. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dinilai karena adanya panic buying atas kebijakan baru. Terjadi antrian di beberapa pangkalan ya, dan kami rasa ini terjadi semacam panic buying ya. Cuman per hari ini kita lakukan cek dari seluruh wilayah, laporannya masih cukup aman ya, terpantau kondusif dan antrian sudah mulai terurai, dan beberapa wilayah yang mungkin masih panjang antriannya ini terus kami monitor, dan prinsip dari Pertamina Patraniaga sendiri siap untuk melakukan penambahan fakultatif jika memang itu diperlukan. Pada Januari yang lalu kita juga sudah melakukan penambahan sebanyak 9,2 juta tabung, dan tentunya untuk antisipasi di bulan Februari ini kita juga melakukan antisipasi penambahan jika memang diperlukan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. Lantas, mengapa penjualan LPG 3 kg perlu diatur? Sekretaris Korporat Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari menjelaskan, pembelian di pangkalan resmi memiliki beberapa keuntungan, di antaranya harga lebih murah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET sekitar 12 hingga 19 ribu rupiah per tabungnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Selain itu, pembeli juga dapat menimbang dan menukar gas langsung serta terhindar dari praktek gas oplosan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kebijakan pengaturan penjualan gas LPG 3 kg ini bertujuan untuk memastikan agar subsidi pemerintah tepat sasaran. Tapi, apakah langkah ini cukup efektif untuk memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg ke depannya ini bakal tepat sasaran? Langkah pemerintah yang membatasi penjualan gas LPG 3 kg hanya di pangkalan, yakni untuk mendorong pengecer agar menjadi pangkalan. Perubahan skema pendistribusian ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyaluran yang seringkali tidak tepat sasaran. Pengecer bisa menjadi pangkalan resmi Pertamina dengan mengurus izin melalui One Single Submission atau OSS untuk mendapat nomor induk usaha. Setelah itu, mereka bisa mengajukan diri menjadi pangkalan resmi untuk menjual LPG ke Pertamina. Namun wacana tersebut ditolak oleh sejumlah pengecer LPG 3 kg di Blora, Jawa Tengah. Sejumlah pengecer mengaku keberatan jika harus beralih menjadi pangkalan. Pasalnya mereka tidak memiliki cukup modal untuk bisa menjadi pangkalan.
Mereka mengaku keuntungan yang didapat dari berjualan eceran selama ini hanya di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Keuntungan tersebut diklaim tidak cukup untuk mengajukan izin pangkalan yang membutuhkan anggaran puluhan juta rupiah. Saya pribadi sebagai pengecer nggak setuju sih Mas. Soalnya selain modalnya yang banyak, itu juga harganya juga itu Mas. Jadi semakin sulit gitu. Ya. Kalau setiap hari sampean jualan tabung itu berapa? Saya jualan tabung paling cuma dapat 3 atau 4 aja. Setelah menuai gejolak di masyarakat, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg. Dasko juga menjelaskan kebijakan soal larangan pengecer menjual LPG 3 kg ini bukan dari Presiden Prabowo. Sementara Menteri SDM menyebut Presiden Prabowo meminta dirinya untuk menata penyaluran LPG bersubsidi dan memastikannya tepat sasaran. Bahlil menyebut akan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Maksud pemerintah untuk menertibkan distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran sebenarnya cukup baik. Namun peraturan yang dibuat justru membuat rakyat merasa sulit. Semoga pemerintah ke depannya bisa membuat aturan yang bijak. Jangan sampai aturan yang dibuat justru meribetkan dan menyusahkan rakyat.